Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Kamus 97. Baik, pada video kali ini kita akan membuat tentang laporan kas masuk dan kas keluar untuk kelas ya. Ini kelasnya tinggal bisa dirubah mau kelas sesuai dengan kelas masing-masing teman-teman ya. Nah, jadi kita akan membuat seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada header ya atau judul laporan kas masuk dan kas keluar kelas PL periode Desember 2022. Kemudian ada nomor, tanggal, uraian, uang masuk, uang keluar, dan saldo. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada nomor, tanggal, uraian, uang masuk, uang keluar, dan saldo. Nah, saldo di sini adalah sisa daripada uang masuk yang digunakan untuk uang keluar, maka sisanya seperti ini, yaitu ya di sini namanya saldo ya, atau sisa uang yang ada. Nah, kemudian di sini seperti biasa ada nomor, ada tanggal. Tanggalnya di sini saya menggunakan tanggal yang menggunakan hari, kemudian bulannya juga menggunakan huruf ya, bukan angka. Kemudian ada uraian atau di sini keterangan ya, sisa iuran bulan kemarin, kemudian dan sebagainya. Ada total, ada jumlah, ini sisanya seperti ini. Nah, yang warna merah ini teman-teman, ini yaitu sisa uang atau sisa saldo yang kurang dari 100.000 ya, maka dia akan muncul berwarna merah seperti ini ya. Jadi ada notifikasinya kalau uang kas kita kurang dari 100.000. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita langsung saja membuatnya dan simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham ya teman-teman. Oke, jadi kita akan membuat tentang laporan kas masuk dan kas keluar untuk kelas periode Desember 2022. Caranya kita buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu, ini dengan cara mengklik 2 kali dengan cepat ya. Nah, kita tunggu sampai proses Microsoft Excel-nya keluar. Nah, kemudian kita pilih yang blank workbook yang ini ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Ini kita klik 2 kali agar muncul menu-menunya atau toolsnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini itu ada judul ya, atau judulnya laporan. Oke, kita lihat dulu ya judulnya yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti ini ya, laporan kas masuk dan kas keluar. Oke, kita buat laporan kas masuk dan kas keluar, kemudian enter, kelas 10 PL, atau terserah teman-teman ya, itu sesuaikan saja nanti mau kelas apapun juga terserah ya. Kemudian di sini periode Desember 2022. Oke. Nah, kemudian ini kita perbesar tampilannya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti dia akan menyesuaikan. Nah, kemudian di sini itu yaitu nomor, kemudian tanggal, uraian, kemudian kas masuk. Oh, kita lihat dulu apakah kas masuk di sininya. Uang masuk ya, uang masuk dan uang keluar. Oke, di sini itu uang masuk, uang keluar. Untuk memindahkannya kita tinggal tekan aja di keyboard, ada yang arah panah sebelah kanan ya, yang ke arah ke kanan, itu tinggal kita tekan saja di bawah posisinya ya. Nah, uang keluar, kemudian saldo atau sisa di sini, kemudian enter. Nah, ini biarkan saja seperti ini ya. Kemudian ini kita tinggal yang ini kita blok sampai ke huruf G, kemudian pilih merge center, kemudian pilih yang tengah. Ini juga sama, kita blok sampai ke huruf G, kemudian merge center. Kemudian ini juga sama, kita merge center, kemudian pilih yang tengah. Oke.
Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk ini nomor ini kita klik 2 kali di sini. Nanti biar dia otomatis. Uraian juga, uang masuk, uang keluar dan saldo. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita di sini misalkan di sini itu ada 13 ya. 13 uraian. Jadi di sini kita masukkan nomor, kemudian enter, kemudian 2. Nah, setelah muncul nomor 1 dan 2 kita blok, tekan tahan geser ya. Kemudian ini kursornya kita pindahkan ke sini sehingga nanti kursornya berubah menjadi plus warna hitam. Kita geser ke bawah sampai 13. Nah, sampai seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kita blok ya. Kemudian kita pindahkan ke tengah posisinya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini juga kita blok ya. Kemudian kita pilih bold. Kemudian pindahkan posisinya ke tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kita blok. Nah, ketika sudah kita blok, kita bikin tabelnya terlebih dahulu ya, pembatas tabelnya. Kita pilih yang ini, yang bottom border, kemudian pilih yang all border. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini kita tinggal geser saja ke bawah ya. Kemudian pilih yang ini semuanya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini tinggal kita geser, sesuaikan saja ya, sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk ini kita gunakan Ctrl A semua di sini, kursornya Ctrl A, kemudian gitu. Nah, di sini kemudian kita pilih. Nah, setelah kita blok semua, kita rubah di sini tulisannya menjadi Camria ya. Kemudian enter, kemudian pilih menjadi 12. Nah, ini kita klik di sini, kita pilih bold, kemudian kita perbesar. Ini sama kita pilih bold. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita tinggal sesuaikan dengan yang ada di sini ya, warna oranye, kuning dan biru muda. Ini warna oranye di sini. Kita pilih more color, kemudian pilih warna oranye. Ini warna coklat ya. Ya udah nggak apa-apa. Kemudian di sini warna apa tadi saya lupa, warna kuning ya, warna kuning. Di sini warna biru muda ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ini kita pilih warnanya warna hijau. Nah, seperti ini. Ini kita blok, kita geserkan, maka otomatis nanti semuanya seperti ini. Nah, berubah. Nah, setelah itu di sini kita kasihkan tanggal, misalkan tanggalnya kita sesuaikan dengan yang di sini ya, dengan yang dicontoh. Yang ini. Oke, kita kasih tanggal di sini misalkan 01 strip 12 strip 22, kemudian enter. Nah, nanti muncul seperti ini tampilan tanggalnya. Kita pilih yang ini ya, kita select yang ini, pilih, kemudian kita pilih ke yang date yang ini, kemudian pilih more number format. Nah, kemudian di sini ada Rabu 14 Maret. Nah, kita pilih yang ini saja ya, agar kita sesuaikan dengan yang ada di laporan tadi ya. Kemudian kita pilih oke. Nah, kemudian ininya Indonesia ya, untuk Indonesia, kemudian oke. Nah, maka tampilannya akan ada tanda pagar seperti ini. Nah, tanda pagar seperti ini itu artinya kolomnya kurang lebar ya. Kita tinggal geser saja di sini. Nah, maka dia otomatis tampil munculan seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian untuk ini agar formatnya sama, tinggal kita blok saja ke bawah, maka dia tampil munculan seperti ini teman-teman, dia otomatis ya. Atau bisa juga kita pilih semua di sini, kemudian pilih date, more for number, pilih date, kemudian pilih yang ini.
kemudian oke. Nah setelah itu maka di sini akan muncul contoh misalkan 02 strip 12 strip 22, maka dia akan muncul langsung otomatis ya. Nah kemudian ini kita blok, kita pindahkan ke yang sini, yang seperti ini. Nah untuk uraian itu terserah kita. Nah di sini uang masuk, misalkan uang masuknya itu kita sesuaikan dengan yang tadi atau yang dicontoh ya 200.000 misalkan di sini. Nah di sini ini 200.000-nya tidak ada komanya, kemudian tidak ada rupanya. Nah ini kita blok saja semua dari uang masuk sampai saldo sampai ke bawah sampai sini ya. Kemudian kita pilih di sini yang ini, yang accountingnya pilih yang RP Indonesia, maka dia akan muncul RP dan titik komanya. Kemudian kita hapus koma 20 di belakangnya dengan mencari cara klik yang ini ya, di kris desimal. Nah kemudian setelah itu kita klik di sembarang. Nah uang masuk dan saldonya. Kemudian di sini kita isi dulu tanggalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti biasa isi tanggalnya, kemudian pakai strip ya, isi stripnya, kemudian enter. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah untuk mempermudah saya tinggal copy saja yang di sini ya, di sini semuanya saya copy sampai sini ya, Ctrl C pada keyboard, kemudian kita pindahkan kursornya ke sini ke book yang ini, kemudian di sini kita blok sampai sini, Ctrl V. Nah maka dia akan otomatis seperti ini teman-teman ya. Nah kemudian ini ada yang melebihi garis ya, maka tinggal kita simpan kursornya di sini sehingga nanti muncul tanda panah ke kiri dan ke kanan, kemudian tinggal kita klik 2 kali dengan cepat. Nah maka dia akan menyesuaikan dengan sendirinya teman-teman. Ini juga sama. Nah seperti ini ya teman. Nah kemudian di sini uang masuk, uang keluar itu akan kita masukkan secara manual. Nah saldo di sini itu rumusnya sama dengan kemudian uang masuk enter, maka dia akan sama dengan uang masuk yang ada di sini ya. Nah kemudian misalkan di sini pembelian sapu lantai misalkan 7.000 harganya, kemudian enter. Nah nanti dia akan muncul seperti ini ya. Nah kemudian saldo di sini yaitu rumusnya sama dengan saldo ini ya. Nah untuk rumus saldo di sini yang kedua itu rumusnya sama dengan saldo ditambah uang masuk yang ini ya, kemudian dikurangi uang keluar, maka hasilnya nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian di sini misalkan pembelian alat pelantai itu 12.000. Nah tanpa kita menggunakan RP, menuliskan RP, maka dia nanti akan otomatis ya teman-teman. Jadi tinggal kita enter saja, maka dia otomatis seperti ini ya. Nah kemudian di sini hasilnya yaitu kita menggunakan rumus if ya. Nah ini kita pindahkan kursornya seperti ini, kita tarik geser ke bawah, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah nanti ini di sini kita akan menggunakan rumus ya. Jadi kalau misalkan di sini tidak terisi, maka di sini kosong semua. Jadi tidak seperti ini ya teman-teman. Rumusnya seperti apa? Nanti kita lihat. Nah di saldo yang ketiga ini kita rumusnya berbeda dengan yang ini ya. Kita klik 2 kali di sini. Nah maka di sini rumusnya kita menggunakan if buka kurung, kemudian n buka kurung. Nah di sini ada yang menggunakan koma atau titik koma ya. Kalau di sini saya menggunakan, nah di sini ada ya, itu menggunakan titik koma ya. Ada yang menggunakan koma, itu nanti tergantung Windows, tergantung Microsoftnya ya, tergantung Excelnya ya menggunakan apa. Kalau misalkan titik koma kemudian di sini pakai koma, itu tidak akan bisa, tidak akan muncul. Jadi harus sesuai dengan yang perintah yang ada di sini ya. Kalau koma itu harus koma, kalau titik koma itu harus titik koma. Nah misalkan di sini buka kurung, kemudian ini ya sama dengan uang masuk itu sama dengan tanda petik 2 ya,
2 kali kliknya, kemudian titik koma. Nah ini baru titik koma di sininya ya, titik koma. Artinya ini nanti saya akan jelaskan ya. Kita ini terlebih dahulu beresin dulu. Nah kemudian di sini tutup kurung, kemudian titik koma lagi. Nah jadi seperti ini rumusnya. E8 itu yaitu adalah E8 dalam artian uang masuk di sini ya. Jika E8 itu kosong, kemudian F8 itu uang keluar juga kosong. Nah di sini kosong ya, ini tanda petik 2 itu kosong, maka hasilnya kosong. Nah dan kemudian selanjutnya maka akan ada muncul rumus yang tadi ini ya, yang saldo ditambah uang masuk dikurangi uang keluar ya. Nah kemudian ini tinggal kita sini kita kasih tutup kurung, kemudian kita tinggal enter saja. Nah maka dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah kemudian ini tinggal kita geser saja, ini kursornya kita pindahkan ke situ sehingga nanti kursornya berubah menjadi warna plus warna hitam, kemudian tinggal tekan tahan geser sampai ke bawah, maka dia akan kosong ya. Akan tetapi ketika kita isi di sini, misalkan pembelian penghapus papan tulis itu kita misalkan 5.000 harganya, maka dia akan otomatis ada di sini teman-teman, maka dia akan otomatis ada ya. Nah kemudian ini tinggal kita isikan saja ya. Saya di sini akan mengisikannya terlebih dahulu untuk data-datanya ya. Ini misalkan 30.000, kemudian di sini 30.000 dan 5.000, kemudian 45.000 misalkan, kemudian 50.000, ini misalkan saja ya teman-teman. Nah kemudian ada penambahan 40.000 hasil iuran, kemudian di situ ada pengambilan lagi pembelian, kemudian ada pembelian kembali. Nah jadi seperti ini teman-teman. Oke, nah di sini itu kita akan masukkan total ya teman-teman. Di sini total, misalkan total. Nah maka di sini rumusnya itu sama dengan sum buka kurung uang masuknya kita jumlahkan sampai akhir, kemudian tutup kurung enter. Nah karena ini juga uang keluar juga sama rumusnya dengan yang uang masuk, maka tinggal kita geser saja ininya. Nah kita pindahkan kursornya, setelah kursornya berwarna hitam, kemudian tinggal kita geser ke pinggir, maka dia akan otomatis seperti ini hasilnya. Nah kemudian untuk ini itu rumusnya adalah sama dengan uang masuk dikurangi uang keluar, maka hasilnya sama. Nah jika hasilnya sama dengan yang ini ya, itu berarti rumusnya benar. Jika berbeda maka rumusnya salah berarti teman-teman. Nah kemudian ini kita tinggal blok, kita pilih yang ini ya, kemudian kita bold. Nah kemudian yang ini kita pilih merge center. Nah kemudian seperti ini hasilnya seperti ini. Nah kemudian untuk ini kita pilih warna kuning misalkan. Nah seperti ini teman-teman. Nah hasilnya sudah terlihat seperti ini. Nah terus kemudian bagaimana caranya agar kita mengetahui kalau misalkan keuangan kita kurang dari 100.000, nanti ada pemberitahuannya atau ada berbeda warnanya ya teman-teman. Ya. Nah maka di sini kita blok di sini sampai sini sampai bawah, kemudian kita pilih conditional formatting, pilih yang highlight cellulose, kemudian pilih yang less than. Nah di sini kurang dari misalkan 100.000, kemudian oke. Nah maka nominal uang yang kurang dari 100.000 maka dia akan berwarna merah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk membuat laporan keuangan kas kelas, atau bisa jadi kas apa saja ya, tidak harus kelas saja, instansi juga bisa, kemudian organisasi juga bisa ya. Nah ini contoh pembuatan laporannya seperti ini teman-teman. Jadi mudah sekali, simpel sekali, kemudian rapi, teratur, dan juga enak dipandang ya ketika kita membuat laporan
uang masuk dan uang keluar. Jadi di sini kita bisa mengetahui tentang keuangan yang ada di kelas kita atau di instansi kita atau organisasi kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channelnya Kamus 97 dengan cara memberikan like, kemudian komentar, kemudian juga subscribe ya, untuk mendapatkan video-video terbaru dari channelnya Kamus 97. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channelnya Kamus 97 untuk mendapatkan video-video terbaru dari channelnya Kamus 97. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.